Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang telah kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, kehidupan yang kita jalani di dunia ini berbeda-beda, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya memiliki kehidupan yang berbeda. Dalam hidup ini, tidak selalu kebahagiaan yang kita dapatkan. Namun ada kalanya kesedihan juga Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Tawa dan tangis, kesedihan dan kebahagiaan, suka dan duka, bahkan kehilangan pun Tuhan izinkan ada untuk mewarnai kehidupan kita. Coba bayangkan jika semua orang di dunia ini selalu bahagia. Bagaimana ia dapat melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya? Ketika kehidupan seorang manusia berada di atas, kekayaan, keluarga yang baik, jabatan yang tinggi, seringkali manusia menyombongkan diri dan melupakan Tuhan. Manusia menjadi percaya akan kekuatan dirinya sendiri dan seringkali lupa jika semua yang dimiliki adalah dari Tuhan dan karena Tuhan menyertai hidupnya. Namun, ketika seorang manusia berada di bawah, kehilangan kekayaan, kehilangan pekerjaan, keluarga berantakan, bahkan untuk makan dan minum pun sulit, apa yang dilakukan oleh manusia ketika keadaannya seperti itu? Manusia menjadi kecewa dan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan atas setiap apa yang terjadi dalam hidupnya. Pernah tidak kita merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Jika belum, marilah kita rendahkan diri kita dan merenungkan segala kebaikan
dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jika pada saat ini kita berada dalam kondisi tertekan dan terpuruk, merasa telah kehilangan segalanya, dan merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, tetaplah ingat akan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bukankah nafas kehidupan dan kesehatan merupakan berkat dari Tuhan? Semua itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin melihat apakah iman kita tetap berpegang teguh kepadanya dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 6 dikatakan demikian, "Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia." Jadi, jika karena masalah hidup yang sedang kita alami, kita malah meninggalkan Tuhan dan tidak berserah kepadanya, bagaimana Tuhan akan dapat menolong kita? Untuk dapat sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel harus melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Namun selama 40 tahun itu, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Pada siang hari, Tuhan menjaga mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari, Tuhan menjaga mereka dengan tiang api. Namun, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel sering bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika mereka lapar dan haus, mereka justru tidak memohon kepada Tuhan. Namun mereka justru berkata bahwa mereka lebih baik di Mesir. Sikap bangsa Israel yang seperti itu seringkali kita alami dalam kehidupan ini. Ketika kehidupan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, ketika duka cita Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, seringkali kita bersungut-sungut tanpa menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan apa yang kita alami dalam kehidupan ini adalah merupakan suatu proses hidup agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ada 3 hal yang kita pelajari dari renungan hari ini. Hal yang pertama, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya dalam segala hal. Sama halnya seperti Tuhan menyertai bangsa Israel 40 tahun lamanya untuk melewati padang gurun. Tuhan pun akan selalu menyertai kita setiap hari dan setiap detik dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan dan memohon bantuannya, pasti Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan. Namun karena kita yang seringkali tidak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan, maka sering sekali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahkan mengandalkan orang lain. Namun, tanpa disadari, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita menyadari penyertaan-Nya dan kehadiran-Nya
dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang kita miliki pada saat ini adalah pemberian dari Tuhan. Sebagai manusia, terkadang kita menjadi sombong ketika apa yang kita punya melebihi orang lain. Terkadang kita sering kali lupa bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Dalam Ulangan 8 ayat 11, Allah telah memperingatkan kita demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Oleh sebab itu, janganlah kita melupakan Tuhan ketika kita merasa sudah berkecukupan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, selalu andalkan Tuhan setiap saat. Apakah benar manusia akan mengandalkan Tuhan ketika semua yang dimilikinya sudah habis dan ketika semua orang telah meninggalkannya? Ya, itulah manusia. Terkadang ketika kita merasa kesulitan menghadapi sesuatu, kita justru mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita tidak merasakan kesulitan dan hanya kesenangan yang kita rasakan, kita justru melupakan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita selalu mengandalkannya dalam keadaan dan situasi apapun, baik suka maupun duka yang kita alami, kita harus mengandalkannya. Jangan menunggu semuanya hilang baru kita mengandalkan Tuhan. Namun, andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jika pada saat ini kita hidup serba berkecukupan dan segala hal baik sedang kita alami dalam kehidupan ini, janganlah kita menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Janganlah kita berkata bahwa apa yang kita miliki pada saat ini merupakan hasil kekuatan dan jerih payah diri kita sendiri. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi saudaraku yang saya kasihi, perlu diingat, segala kekayaan yang kita miliki adalah milik Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah tiada, kita tidak akan bisa membawa apapun dari dunia ini. Yang dapat kita bawa ke hadapan Tuhan adalah segala perbuatan kita semasa hidup. Perbuatan baik dan perbuatan jahat yang telah kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan ke hadapannya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada hidup kita besok. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita 5 menit yang akan datang, 30 menit yang akan datang, bahkan 1 jam yang akan datang.
Kita tidak tahu apakah kebahagiaan atau kesedihan yang akan kita rasakan. Namun, segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas seizin Tuhan. Dan apapun yang harus kita lalui dan apapun yang kita peroleh itu merupakan kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu akan hari esok seperti apa. Namun yang kita tahu bahwa kita selalu berjalan serta Yesus dan Tuhan selalu memegang tangan kita. Oleh sebab itu, untuk apa sekarang kita bangga dan sombong atas apa yang kita miliki? Atau untuk apa kita bersedih jika keadaan kita pada saat ini tidak sesuai dengan kehendak kita? Harus kita ketahui, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sudah Tuhan atur, dan Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita harus menguatkan dan meneguhkan iman kita agar kita tidak meninggalkan Tuhan. Janganlah karena sedikit masalah atau sedikit kebahagiaan, justru kita melupakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat hati anak-anaknya. Kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu ingat dan tidak melupakan penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan-Mu. Biarlah kami boleh selalu ingat akan kasih-Mu, selalu ingat akan pertolongan-Mu. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami miliki saat ini semuanya daripadamu. Kami mau bersyukur senantiasa dalam keadaan apapun. Karena Engkaulah Allah kami, penulis cerita hidup kami. Hanya Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.